Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya kedatangan seorang mahasiswi yang cantik tapi tangannya sangat tangguh. Di sebelah saya sudah ada Mbak Ayu. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Mbak Ayu, kenapa sih tertarik dengan panjat tebing? Panjat tebing, gunung, sangat suka banget sih Mbak. Soalnya hobi kali ya, passionnya di situ kali ya Mbak ya. Gunung itu banyak banget yang bikin kita itu tertarik dari alamnya, terus dari pemandangannya, terus dari kita juga bisa tahu, kita kenal jati diri kita tuh dari gunung juga. Itu sih biasanya yang saya diajarkan sama organisasi saya sendiri gitu. Paling tidak kita adalah salah satu bentuk ya mensyukuri apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Betul ya. sekali. Sangat luar biasa dan subhanallah ya ketika pertama kali melihat keindahan alam alamnya yang ada di Indonesia. Betul nah, sekali. bergabung di Hizwa Pala. Iya betul. Bisa sedikit cerita tentang organisasi tersebut? Untuk Hizwa Pala sendiri itu kita sebenarnya kepanduan ya Mbak ya, masih masuk ortomnya Muhammadiyah. Jadi waktu saya SMA itu saya bergabung di ekstrakurikuler biasanya ya, ekstrakurikuler kepencinta alaman. Awalnya sih saya cuma suka jalan-jalan, jadi kelamaan jadi suka gunung, suka naik suka panjat tebing, terus suka arung jeram juga, sama suka banyak hal tentang ekstrim olahraga ekstrim lah, macam itu jadinya. Sebagai perempuan, orang tua gimana waktu itu awalnya? Bu, saya mau izin mau kemana gitu. Iya, ya namanya orang tua ya, apalagi saya anak tunggal, orang tua ayah saya terutama itu yang sangat menolak keras. Tapi karena yang namanya organisasi pencinta ilmu kan itu sangat erat sekali ya, persaudaraannya itu sangat-sangat benar-benar keluarga sekali, ngerangkul. Yang setahun orang tua mengerti semuanya, karena kita dididik juga itu bukan buat main-main. Organisasi saya sendiri itu bukan untuk jalan-jalan biasa, ada ilmu yang diambil loh, seperti itu sih Mbak. Jadi orang tua mengerti sampai saat ini. Nah, pengalaman dari Mbak Ayu sendiri ya, ketika kan terjadinya konflik ya pasti pada awalnya gitu ya. Pertama anak tunggal, perempuan, terus pengen naik gunung gitu ya kan. Mungkin saya juga sebagai orang tua, aduh kenapa sih tidak mencari aman aja misalnya gitu ya. Nah, ketika itu awal-awal kan tadi balik lagi ke organisasi, ternyata mengajarkan kepada Mbak Ayu adalah bagaimana paling tidak apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang banyak. Dan disitulah Mbak Ayu berupaya keras untuk benar-benar bisa meyakinkan orang tua. Waktu itu apa sih yang diyakinin ke orang tua? Karena bukan naik gunung aja sih Mbak, kita tuh organisasi saya itu juga mengajarkan ya seperti tadi Mbak bilang, ke masyarakat luas juga itu ada manfaatnya. Saya juga di situ diajarkan untuk membuat kegiatan. Satu kegiatan yang paling kecil itu donor darah dulu, bakti sosial donor darah. Yang kedua itu lalu kita merambat ke khitanan massal. Jadi orang tua kan bisa lihat kegiatan-kegiatan plus nilai plus apa yang saya dapat gitu di organisasi itu. Bukan hanya jalan-jalan naik gunung, enggak sih, enggak gitu aja. Jadi total sudah berapa tahun ya menjadi pencinta alam? Kita bisa bilang pencinta alam pencinta alam. Sekarang lagi yang mentok itu ya pencinta alam. Sudah dari SMA 2005 sampai sekarang sih saya masih aktif di organisasi itu. Cuman kan konon kabarnya ya, apalagi kalau kita melihat flashback kejadian kemarin baru saja ada salah satu anak sekolah SMA ya, karena memang harus melakukan yang namanya tradisi seorang pencinta alam gitu ya. Rumornya itu kan penuh dengan kekerasan gitu ya, penuh dengan kesenioritasan gitu loh. Mbak Ayu sendiri mengalami nggak hal-hal seperti itu? Sebenarnya itu memang yang kemarin itu tuh ada kesalahan di informasi sebenarnya. Kalau untuk pendidikan, maksudnya kita mengarahnya ke pendidikan ya, pengkaderan biasanya kalau di Muhammadiyah itu waktu itu di Hizbullah itu pengkaderan. Itu bukan kekerasan sebenarnya. Jadi untuk pendidikan itu sendiri, untuk mental kita sendiri, terus ilmu pengetahuan itu kita nanti diajarkan bagaimana sih caranya bertahan survive di hutan sendiri gitu. Bukan maksudnya itu terlihatnya mungkin keras ya. Itu bukan keras sih sebenarnya, disiplin sama pengolahan mental aja sih sebenarnya. Jadi nggak sampai kekerasan sih kalau saya bilang. Tergantung daya tahan tubuh masing-masing orang sih Mbak. Jadi kalau misalnya di gojloknya terlalu
berat mungkin dia nggak tahan gitu, jadi lalu drop, sakit di badan atau gimana, itu tergantung orang dan masing-masing organisasi sendiri itu gitu. Tapi di Muhammadiyah sendiri sih nggak sampai seperti itu, kita baik-baik aja kok organisasinya. Artinya keberanian itu tetap diuji, tapi balik lagi ke diri masing-masing. Ya, ke diri masing-masing. Cuman kan proses itu harus diawali ya, Iya, paling betul. tidak kan untuk mendapatkan sesuatu apa gitu ya kan, sampai supaya bisa lulus atau supaya bisa bergabung gitu. Nah, ada nggak sih kebijakan lain memang ketika kita pada saat itu kita memang kurang sehat atau memang kita juga dalam kondisi yang daya tahan tubuhnya juga Lagi tidak nggak baik? Sebenarnya itu sebelum pendidikan atau sebelum pengkaderan itu anggota muda atau kita bilangnya calon anggota ya Mbak ya, calon anggota teman-teman atau yang mau masuk ke organisasi saya itu biasanya harus sudah dilatih dulu, jadi dibekali ilmu dulu, dibekali latihan rutin seminggu itu bisa sampai 3 kali lah jogging gitu. Jadi fisik-fisiknya itu harusnya saat kita terjun ke hutan atau kita saat ke gunung itu biasanya udah kebentuk gitu. Balik lagi sih kondisi badannya itu kalau misalnya memang keadaan dia itu sedang lagi nggak fit, itu biasanya kita paling pantau gitu, paling kita apa sih namanya, kita kasih kebijakan ya yang Mbak tadi bilang. Tapi alhamdulillah ya di Zuapala tidak pernah terjadi hal-hal yang kita bisa contoh kemarin ya, kejadian yang sangat tragis sekali ya. Jangan sampai lah Mbak, untungnya nggak sampai seperti itu. Ada impact nggak kejadian itu yang akhirnya orang tua jangan lagi deh gitu? Oh pasti banyak banget Oh Mbak. iya? Banyak. Oh iya. Jadi kalau kita itu, kalau nggak salah kan masalahnya itu setahun yang lalu ya, Iya. itu impactnya banyak banget dari orang tua calon anggota nggak ngebolehin untuk ikut organisasi pencinta alam, eskul pencinta alam itu nggak bisa. Jadi kita masuknya langsung ke pengkaderan aja. Jadi kita cuma sekarang camping-campingan aja di Gunung Bundar biasanya seperti itu sekarang untuk saat ini. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu tindakan dulu ya, artinya kita bisa bilang meredam kejadian yang kemarin. Mungkin Iya, juga betul. bisa mengintrospeksi diri kita ya sebagai pencinta alam gitu. Kadang penyalahgunaan itu ya, kita cinta kepada alam tapi kepada manusianya Malah justru kasar ya. itu kan yang terjadi seperti itu ya. Dan Betul. menurut juga pengamatan kan seorang yang pencinta alam itu kan kondisi yang benar-benar kayaknya orang yang masuk dunia pencinta alam orang yang berani gitu ya, Keras. keras gitu. Oh enggak juga sih Mbak sebenarnya. Wanita, sebenarnya semua wanita itu atau semua orang itu bisa ya untuk masuk ke pencinta alaman. Tergantung niatnya aja sih sebenarnya. Semuanya balik lagi ke niat kita ya masing-masing. Cinta nggak sih sama alam kita, cinta nggak sih sama hal-hal yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ke kita gitu sih Mbak. Sebenarnya. Kita akan ngobrol lagi apa saja sih kegiatannya di Zuapala ya, tapi Oke. setelah yang satu ini. Oke. Sahabat Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Ayu. Mbak Ayu, ceritain dong kegiatan apa saja yang sekarang sedang dilakukan di Zuapala. Kalau untuk saat ini Zuapala itu sedang mengadakan penerimaan siswa baru sih sebenarnya. Kalau besok ini kan penerimaan siswa baru untuk bulan Juli, Juni, Mei lah. Itu kan akan ada anggota-anggota baru lah ya dari Zuapala. Nah besok kita mau ada acara ke Gunung Bundar untuk acara camping-campingan aja sih, acara biasa. Terus ya bulan Maret akan ada donor darah. Donor darah, bakti sosial donor darah di Muhammadiyah Cipulir. Itu sih yang mau kita adain besok. Ada kategori khusus nggak kalau untuk masuk ke Zuapala harus seperti apa? Paling tidak dari secara nilai akademik. Oh
nggak ada sih sebenarnya. Cuma satu sih untuk persyaratannya itu siswa-siswi Muhammadiyah aja, nggak bisa orang luar gitu. Jadi nanti prosesnya setelah mereka mendaftarkan diri secara sungguh-sungguh untuk bergabung, lalu mereka melakukan tadi salah satunya bentuknya camping ya untuk saat ini camping-campingan untuk saat ini. Campingan, lalu nanti akan ada perjalanan bergu. Perjalanan bergu itu biasanya dalam satu tim itu, satu kelompok itu satu angkatan gitu biasanya. Itu perjalanannya kemana dan ngapain mereka? Biasanya itu kalau perjalanan bergu bisa dari mereka sendiri nih, mereka ini. Jadi kita ada 3 divisi ya Mbak ya. Divisi gunung hutan, divisi caving atau susur gua, sama divisi rock climbing, panjat tebing. Tergantung satu siswi-siswi itu, satu kelompok itu mau ke divisi yang mana nih. Kalau mereka mau ke gunung hutan berarti ke gunung nih, kalau ke gunung berarti mau naik apa, bisa di seluruh Indonesia, bisa mau naik Gunung Lawu, naik Gunung Semeru, asalkan mereka udah terbekali dulu nih sebelum mereka naik gitu. Dan biasanya apa saja sih yang dipersiapkan pembekalan tadi selain doa ya? Kalau untuk gunung itu sebenarnya nggak ribet sih Mbak kalau gunungnya, maksudnya yang penting itu kita tahu gitu medan gunungnya itu bagaimana, lalu kita bisa membaca peta, manajemen waktu kita juga harus tahu, kita harus disiplin sama diri kita sendiri. Lalu yang kita siapkan itu banyak sih, dari fisik. Pertama fisik. Fisik itu sebenarnya kan naik gunung itu kan nggak cuma jalanan datar, kita harus naik, kita kadang ngelewatin medan-medan yang harus ada batu-batuan, lalu tebing, itu kita harus punya skill, punya keahlian tersendiri, harus diajarkan. Lalu kita juga harus jogging. Lalu yang kedua adalah persiapan materi. Persiapan materi, kita harus butuh uang berapa nih gitu. Kita harus tahu nih, kalau misalnya kita harus ke Semeru atau gunung-gunung yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu kan kita harus tahu ya birokrasinya itu bagaimana, lalu ongkos-ongkosnya berapa, itu harus kita tahu. Kita harus budgeting semuanya. Lalu yang ketiga itu logistik. Kita berencana berapa hari? Kalau kita bicara di hutan ya, apalagi di gunung hutan, kita berapa hari nih di gunung? Misal rencananya 3 hari, kita harus bawa makanan yang lebih dari 3 hari, minimal lebih dari 3 hari, jadi 5 hari. Jadi logistik itu harus lebih benar-benar lebih diperhatikan, kalorinya, proteinnya apa aja, karena itu kan untuk tenaga kita sendiri ya. Gitu sih Mbak. Sama perizinan yang benar-benar harus yang benar-benar harus kita pentingin tuh perizinan orang tua, karena restu orang tua tuh benar-benar loh Mbak. Guna banget. Udah sih itu aja paling yang benar-benar penting ya gitu. Karena kan gimana pun juga ya tetap ya, artinya kondisinya kan memang perjalanan itu kan tidak semua orang tua mengalami yang namanya pengalaman panjat tebing gitu ya, ke hutan, naik gunung gitu. Sementara kan mereka harus merelakan itu semua gitu, dan berharap ya mudah-mudahan anaknya selalu doanya kembali dengan selamat. Iya betul sekali. Nah dalam kondisi-kondisi seperti itu ya, artinya apakah memang anggota Hizbul Falah ini terus mengikuti setiap kegiatan, atau yang pada akhirnya kelihatan kan kalau yang setengah-setengah nggak deh, kayaknya saya nggak mampu, saya nggak kuat. Selalu ada seleksi sih Mbak, maksudnya selalu ada seleksi alam ya. Jadi untuk waktu pengkaderannya itu kan 1 tahun kan untuk bisa jadi anggota. Jadi memang ada lah beberapa lah, pasti ada yang tadinya benar-benar ingin sekali masuk, lalu tiba-tiba sudah mental tidak jadi ikut karena banyak hal kemungkinan dari merekanya sendiri gitu. Tapi dari kampus sendiri supportnya luar biasa untuk kegiatan ekskulnya ini. Dari sekolah sih sungguh banget mendukung sekali ya, karena kan kita kan juga membawa nama sekolah ya, untuk lomba juga kita ikut lomba. Kegiatan itu ada juga ya? Ada kompetisi? Ada kompetisi. Apa saja prestasi yang sudah didapat dari Hizbul Falah? Untuk apa sih namanya, untuk Hizbul Falah itu kemarin baru kemarin ini kita dapat peringkat ke-10 untuk lomba kebut gunung. Itu dari sahabat-sahabat saya. Lalu paling awal kebut gunung? Iya betul. Kebut gunung itu sekarang ini lagi banyak lomba gunung. Saya dengarnya aja udah ngeri. Jadi harus kebut di jalan aja saya ngeri lah. Iya betul sekali sih.
kebut-kebutan gunung, harus lari, kita harus ngumpulin, jadi seperti ngumpulin sampah pembersihan gunung lah. Tapi kita harus buru-buru yang cepat-cepatan. Juga harus banyak-banyakan sampah yang kita dapatkan gitu. Itu juga ada penilaian jam, pukul gitu. Kebut gunung itu, lalu kebut gunung kita udah beberapa kali ikut ya. Yang pertama itu Alhamdulillah masih 10 besar ya. Iya. Alhamdulillah lagi kita juga kemarin itu sempat juara 1 nasional ya Mbak. Kebut Gunung Vanaprastha itu dari Menpora langsung. Lalu kita ikut orientering, lomba orientering kita masuk juara 1 juga, juara 1 tingkat SMA. Lalu ikut panjat tebing, panjat wall climbing juga di Menpora juga. Kemarin sempat di FPTI juara 3 sama juara 2 perunggu dan perak. Itu banyak sekali sih sebenarnya kalau diungkapin satu-satu sih banyak. Tapi ya alhamdulillah kita sampai saat ini eksis nih untuk lomba-lomba gitu, kompetisi. Artinya memang juga ada prestasi yang membanggakan ya. Ya, Jadi alhamdulillah. tidak hanya Cuma jalan-jalan aja. gitu ya. Tapi kalau kita melihat tadi ya ada beberapa kan ya, ada rock climbing, ada betul, panjat camping. tebing, lalu juga ada gunung hutan. Mbak Ayu sudah melakukan itu semua? Sudah, alhamdulillah sampai saat ini. Sudah Semuanya? Sudah Mbak. Nah, dan kondisinya pada saat itu memang kita juga harus benar-benar mempersiapkan diri ya. Betul secara sekali. mental. Dan makanan itu perlu dijaga juga. Sangat butuh sekali untuk dijaga karena yang barang-barang yang kita bawa itu nggak sedikit Mbak. Jadi untuk pribadi kita sendiri itu bisa sampai 4-5 kilo kan untuk perjalanan, dan makanya banyak wanita atau banyak orang-orang tuh berpikir pencinta alam tuh bawa barangnya banyak sekali gitu, bawa tasnya gede-gede sekali sampai lebih dari berat badannya sendiri gitu. Kan ada yang seperti itu tuh sekarang ini. Iya, artinya memang benar-benar mempersiapkannya segala sesuatunya Prepare ya. benar-benar harus matang ya. Iya betul Nah, sekali. kan Hizbul Pala itu juga selain organisasi-organisasi kan juga melakukan kegiatan sosial Iya, ya. betul Artinya itu tadi salah satu bentuk manfaat untuk yang kita bisa bagikan untuk orang banyak. Dan itu secara rutin Iya betul sekali. untuk kayak Kita donor rutin, darah gitu ya. Itu setiap tahun itu rutin. Nah, kita donor darah, bakti sosial donor darah, lalu ada seminar-seminar kewirausahaan. Jadi kita mengadakan satu seminar untuk masyarakat luas juga. Lalu yang benar-benar kita baru lakukan itu kitanan massal. Jadi kita mencari sponsor, kita mengadakan kitanan massal untuk warga-warga yang ibaratnya tidak mampu ya. Jadi kita membantu semuanya. Lapisan ya, lapisan beberapa lapisan masyarakat. Nah, Iya. aku juga pengen nanya sama Mbak Ayu, pengalaman yang menarik apa aja sih, tapi setelah yang satu ini ya. Ya baik. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga dengan Mbak Ayu. Mbak, cerita dong pengalaman, coba kita sharing. Kayak pengalaman pribadi ya. Kalau untuk kemarin ini terakhir saya baru dari Gunung Rinjani Lombok. Subhanallah. Benar-benar indah banget Mbak di Gunung Rinjani itu Lombok. Saya sudah 2 kali ke sana, dan kemarin itu saya menemani sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat tercinta saya. Di sana tuh untuk pemandangannya indah sekali. Dari kita itu dari bawah itu, memang kan kemarin itu musim hujan ya Mbak ya, Desember itu musim hujan. Kita diguyur hujan saat berangkat. Itu pengalamannya sih lucu sih sebenarnya Mbak ya. Jadi waktu kita berangkat dari Jakarta, dari awal dari Jakarta itu ke
ke Jogja dulu. Ke Jogja itu kita sempat ketinggalan kereta karena saya cuma bertiga kan ikut. Itu perempuan semua? Enggak, saya wanita sendiri Iya, dan sahabat saya dua Dua laki-laki, laki-laki, iya. betul. Mereka sahabat setia saya. Nah, setelah sampai Jogja kita tertinggal sama kereta. Jadi kita harus planning ulang lagi yang harusnya Sampainya jam sekian, tapi ternyata tertinggal kereta, jadi kita harus bermalam di Jogja. Lalu setelah itu besokannya saya berangkat lagi dari Jogja ke Banyuwangi. Itu malah sahabat saya bermasalah lagi karena ada satu masalah dan dia harus diturunin dari kereta gitu. Oh ya? Iya, jadi harus diturunin dari kereta. Itu pengalaman hebat banget Mbak. Jadi planning lagi, kita bikin planning ulang lagi. Jadi satu sahabat saya itu keluar, saya Mau masih nggak mau? iya mau nggak mau saya masih berdua sama sahabat saya satu lagi di kereta. Jadi kita main tunggu-tungguan di Banyuwangi. Itu banyak banget trouble-nya sampai akhirnya kita sampai Gunung Rinjani. Bawa kaki gunung itu hujan terus. Karena di pendakian itu kalau untuk cuaca hujan itu tidak efisien banget ya Mbak ya. Maksudnya tidak efisien tuh dalam arti untuk medannya itu pasti licin sekali. dan jarak tempuhnya harusnya bisa sekian jam gitu, artinya biasa berapa hari tapi Iya bisa jadi lebih lama lebih ya. lama. Nah kita itu berpikir ulang. Kita sampai di Gunung Rinjani hujan, lalu badai juga kan, sempat badai, lalu kabut itu jarak pandangnya itu cuma beberapa meter aja. Tapi karena memang sahabat-sahabat saya kan sering sekali berdoa gitu. Sepanjang perjalanan kami berdoa. Subhanallah Mbak, kita diberi kelancaran. Jadi dari pos 1 sampai atas kita melaluinya itu masih dalam seperti biasa, normal. Jadi yang harusnya kita terhalang sama cuaca, tapi kita normal jalan seperti biasa dan diberi pemandangan yang indah sekali. Jadi awan-awannya kelihatan, pemandangan biru langitnya kelihatan, yang harusnya itu badai gitu. Indah sekali Mbak. Sampai ke puncaknya makan waktu berapa lama? Kita di Pelawangan Sembalun itu sempat stay dulu di situ beberapa waktu untuk istirahat, karena kan dari bawah itu kita dari pos pertama kita pukul 8 pagi kita udah berangkat. Nyampe Pelawangan Sembalun itu kita jalan kaki sekitar jam 6 malam. Lalu kita berangkat lagi jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita naik ke atas ke puncak Rinjani, kita sampai sekitar jam 6 pagi. Betul. Jadi dengan trek yang benar-benar curam karena samping kanan kirinya itu jurang kan ya Mbak ya. Itu benar-benar indah, tapi indah banget Mbak. Nggak kebayang ya. Artinya kan memang tidak semua orang merasakan satu pengalaman yang seindah Mbak Ayu ya. Iya betul sekali. Apa yang Mbak Ayu rasakan ketika pertama kali dari pengalaman pertama sampai yang kemarinnya benar-benar merasakan rasa syukur atas karunia atau atas segala sesuatu ciptaan Allah? Itu bagaimana? Bisa diungkapkan ya Mbak. Benar-benar Allah tuh ngasih alam yang benar-benar indah yang harusnya kita jaga bersama ya. Dari awal di gunung, maksudnya dari awal saya berkecimpung sama jalan-jalan gitu tuh, banyak hal-hal tuh yang benar-benar menakjubin banget gitu. Allah tuh udah nyiptain dari manusia, dari yang ada di dalam bumi-buminya, di dalam bumi itu dari alam segala macam itu tuh benar-benar indah, banyak banget yang harus Mbak lihat sih sebenarnya. Itu susah diungkapkan sama kata-kata sih Mbak. Benar-benar indah sih. Pembelajaran apa yang Mbak Ayu dapatkan? Yang saya dapat tuh di gunung banyak sih. Jadi ya namanya hidup di alam itu benar-benar harus survive, benar-benar harus kuat, benar-benar harus ya semuanya itu berpulang lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berserah diri juga sama Allah kan, harus ikhlas juga. Jadi banyak sekali sih Mbak yang didapat dari Artinya alam. disitulah titik dimana manusia kembali lagi nol ya. Betul. Artinya kita tidak bisa hidup lagi dengan serba ada gitu. Jadi di atas sana kita benar-benar harus berserah diri. Betul banget Mbak. Ya. Benar-benar harus berserah diri karena memang indah gitu. Memang benar-benar Allah loh. Subhanallah ya. Nah, pengalaman lain mungkin kesasar gitu pernah? Kesasar alhamdulillah sih belum pernah. Alhamdulillah sekali ya, karena Atau jatuh? jatuh udah sering sekali. Oh, jatuh sudah sering. Jatuh pasti, karena
banyak medan yang harus kita laluin kan, karena ada medan-medan yang harus memang pakai alat gitu. Itu pasti terjadi gitu. Bagaimana sih menumbuh keberanian itu, menumbuhkan rasa keberanian itu, apalagi kalau kita lihat panjat tebing kan, kita kalau dari jauh cuma lihat tali aja gitu ya, tapi kita tidak tahu secara safety-nya sampai sejauh apa. Sebenarnya itu kalau untuk nemuin keberaniannya sendiri itu percaya sama diri sendiri aja. Percaya sama diri sendiri, percaya sama teman-teman yang ada di belakang kita, lalu percaya sama alat yang sudah safety gitu. Jadi semua alat yang sudah ada seperti tali-tali yang tadi Mbak katakan itu sebenarnya sudah ada apa namanya, tingkat kesafetyan ya, betul, ada tingkat keamanan ya, karabiner pun juga ada. Jadi semua alat itu sebenarnya safety karena itu kan dari luar juga kan, dari luar Indonesia gitu. Nah, sepanjang perjalanan ketika memang sudah di salah satu titik gitu ya, di satu titik tempat tujuan gitu, pernah ada kondisi di mana yang memang teman sakit gitu ya, atau harus kembali lagi karena memang kondisi tidak memungkinkan? Ada banyak sekali momen yang seperti itu ya Mbak ya. Terakhir saya di Semeru sama di Rinjani yang awal, itu teman saya nggak kuat fisiknya, dia sudah benar-benar mentalnya sudah drop, karena di ketinggian itu tuh bukan fisik dan mental benar-benar diuji kali ya. Mentalnya benar-benar drop dan dia minta segera turun karena dia berpikir sudah tidak bisa. Tapi alhamdulillah sekali karena sebenarnya itu dari kemauan. Jadi kita itu bisa ngasih tahu support, kita motivasi teman kita, akhirnya bisa sampai gitu. Tapi lihat kondisi juga kalau seandainya kalau yang di Semeru itu saya sempat mengalami seperti itu. Jadi teman saya itu sempat drop, benar-benar drop karena fisik dan kayak ilmunya fisik sama apa namanya, Mental? Ya mental juga kena, lalu hal-hal supranatural lah semacam itu juga kena. Itu sudah hampir sampai puncak. Tapi kami memutuskan untuk balik karena memang kondisinya itu udah tidak bagus sekali buat dia gitu, balik ke Kalimati. Artinya apapun itu kita sudah semua harus kita kembalikan kepada Allah ya. Betul. Artinya kalau kita memang harus kembali ya kita harus kembali ya. Betul. Lagi-lagi kita harus memikirkan keselamatan dan yang paling penting adalah orang tua tadi tua. ya. Subhanallah, mudah-mudahan Ayu terus bisa berjuang untuk benar-benar bisa membanggakan lagi Hizbul Apalanya, ya mengembangkan lagi Hizbul Apalanya dan kader-kadernya juga mungkin bisa mencontoh Mbak Ayu sekarang. Dan tetap harus selalu cinta lingkungan. Iya betul sekali, lingkungan. Sahabat Zakat TV, demikianlah pembicaraan saya dengan Ayu, seorang wanita cantik tapi senang dengan hobi yang berbau ekstrim. Nah, minggu depan insya Allah kita akan kembali lagi dengan bintang tamu dan juga dengan tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.